Hi everyone, Afi here. Baru-barusan ini aku buka kolom Q&A di Instagram, minta kalian untuk nanyain apapun pertanyaan mengenai skincare yang akan aku jawab di video YouTube ini. Dan beberapa dari kalian udah ngasih pertanyaannya ke aku. Kali ini mau aku jawab, jadi langsung aja kita mulai videonya ya. Langsung aja ya, kita bacain pertanyaan pertama. Is SPF 30 enough compared with SPF 50, Kak? Gitu ya pertanyaannya. Jadi aku emang masih lumayan sering dapat pertanyaan seputar angka SPF di produk sunscreen yang kita gunakan gitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, aku mau ngasih informasi mengenai SPF karena aku lihat belakangan ini banyak beredar informasi ya, kayak di TikTok contohnya gitu. Kalau misalnya SPF itu tuh bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa lama kita bisa atau seberapa sering kita bisa reapplying sunscreen gitu. Nah, jadi sebenarnya SPF itu kan adalah pengukuran seberapa besar proteksi terhadap UVB radiation ke kulit kita gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya nggak bisa dijadiin patokan seberapa sering kita bisa reapply gitu. Karena sebenarnya SPF itu diukurnya itu adalah dari seberapa banyak UV radiation gitu ya yang dibutuhkan untuk bikin kulit kita itu memerah atau jadi sunburn gitu. Jadi dihitung itu bukan dari waktunya gitu ya, bukan 5 menit, bukan 10 menit, 15 menit, tapi dari seberapa banyaknya UV radiation yang terpapar di kulit kita ketika kita tidak menggunakan sunscreen gitu ya, untuk kulit kita tuh sunburn atau memerah, versus ketika kita menggunakan si sunscreen ini gitu, seberapa banyak gitu. Jadi it's complicated, jadi nggak bisa kayak oversimplify dengan mikir kalau misalnya kalau kita menggunakan SPF 30 terus kita tuh terbakarnya itu misalnya 10 menit gitu ya, berarti tinggal dikaliin aja 30 kali 100, jadi 300 menit kita mesti reapply gitu ya. It's not as simple as that. Jujur, walaupun aku tidak pernah menggunakan SPF sebagai acuan untuk reapplying sunscreen gitu ya, tapi dulu aku juga mikirnya bahwa pengukuran SPF itu menggunakan waktu. Tapi ternyata aku juga tercerahkan dari salah satu postnya Care Skin Media gitu ya, satu akun Instagram yang aku follow, dan juga aku baca-baca gitu. Sebenarnya yang diukur itu dari solar energinya atau UV radiation-nya gitu. Jadi aku kasih informasi ini untuk meluruskan aja gitu ya, kalau selama ini kalian tuh pernah dengar atau selama ini kalian tuh berpikirnya bahwa SPF 30, SPF 50 itu tuh indikasi seberapa sering atau seberapa lama kalian tuh perlu reapply sunscreen gitu ya. Jangan menggunakan indikasi itu. Kalau gitu pakai acuannya apa dong, Kak? Nah, sebenarnya soal reapplying sunscreen aku udah pernah bikin videonya. Nanti akan aku kasih linknya di sini, kalian silahkan tonton aja ya. Sekarang aku mau jawab pertanyaan yang tadi nih. Apakah SPF 30 itu oke dibandingkan SPF 50? Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau SPF itu tuh sebenarnya adalah melihat seberapa besar protection terhadap UVB ya, jadi sinar UVB ke kulit kita. Obviously, semakin gede angkanya gitu ya, semakin besar protection. Jadi kalau SPF 30 sama SPF 50, ya of course SPF 50 itu lebih tinggi proteksinya daripada SPF 30. Nah, jawaban dari cukup atau enggaknya itu tuh bener-bener sangat tergantung gimana kamu menggunakan sunscreen gitu kan. Pertama, ini nih mau dipakai hanya untuk di dalam rumah aja, atau misalnya kamu keluar rumahnya cuma kayak 10 menit dalam satu hari gitu ya, atau justru kamu aktivitas itu lebih banyak di luar rumah, di bawah matahari langsung dibandingkan di dalam ruangan. Terus kamu pakainya berapa banyak, terus kamu sering reapply apa enggak, apakah kamu menggunakan topi juga misalnya selain pakai sunscreen, bener-bener macem-macem banget gitu ya. Jadi agak susah nih kalau misalnya mau dijawab ya cukup atau enggak gitu ya. Tapi kalau aku sendiri selalu mengingatkan bahwa yang dilihat itu bukan cuma angka SPF-nya aja, tapi satu, kita harus make sure kalau misalnya kita pakai dalam jumlah yang cukup, yang kamu pasti udah sering dengar, biasanya direkomendasinya itu 2 jari gitu kan. Terus kalau misalnya kamu aktivitasnya itu lama di luar rumah, di bawah sinar matahari langsung, harus sering-sering reapply, sekitar 2-3 jam sekali. Terus kamu juga harus make sure kalau misalnya sunscreen yang kamu gunakan itu bukan cuma ada SPF-nya aja, tapi ada juga perlindungan terhadap UVA-nya. Karena SPF itu kan cuma
cuma melindungi dari UVB aja ya. Nah, sementara kita butuh sunscreen yang juga melindungi terhadap sinar UVA. Biasanya direkomendasikan untuk nyari sunscreen yang ada tulisan broad spectrumnya. Biasanya juga itu tuh ada tulisan SPF 30, terus ada PA-nya berapa, PA plusnya ada 3 kah atau plusnya ada 4, itu biasanya menunjukkan seberapa besar perlindungan UVA-nya. Kalau aku, misalnya aku bener-bener di rumah tuh seharian, yang aku keluar rumah cuma 10 menit, 15 menit gitu ya, aku nggak apa-apa pakai SPF 30, aku ngerasanya aman-aman aja, tapi tentunya aku pakai dalam jumlah banyak. Tapi kalau misalnya aktivitas aku tuh banyak di luar rumah dan langsung di bawah sinar matahari, biasanya aku pakai yang SPF-nya 50 atau 50 plus, tapi aku juga mesti lihat ya, kalau misalnya kayak aku bener-bener di bawah sinar mataharinya tuh lama dan keringetan, ya aku akan reapply juga. Jadi bukan berarti juga kita pakai SPF 50 terus santai gitu, gak usah reapply gitu ya, enggak juga. Aku tetap reapply, aku juga sebisa mungkin pakai topi, pokoknya bukan yang kayak bebas panas-panasan gitu lah ya, sebisa mungkin kayak ada layer of protection yang nggak cuma dari sunscreen aja, karena semua sunscreen ya, mau itu yang SPF 50 kayak, mau itu tulisannya SPF 100 kayak, nggak ada yang benar-benar 100% melindungi kulit kita dari UV radiation gitu. Jadi apakah SPF 30 cukup? Balik lagi, kamu mau pakainya seperti apa, di mana, berapa lama, berapa banyak pakainya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan aku tadi kamu bisa jawab sendiri ya. Oke, pertanyaan berikutnya, dan ini ada beberapa yang nanya yang kayak gini ya. Jadi, Kak, ada rekomendasi khusus kah untuk skincare yang untuk umur awal 30? Terus yang satu lagi, Mama Afi, kandungan skincare apa buat usia 35 tahun yang telat pakai skincare baru muncul pori-pori besar ini gitu. Nah, ini juga satu pertanyaan yang aku sering banget ditanyain. Jadi kayak, Kak, untuk umur segini pakai produk apa, atau untuk umur segini pakai ingredients apa gitu. Dan aku sering banget juga ngingetin kalau misalnya patokan kita dalam memilih produk skincare yang tepat itu sebenarnya bukan usia kita, tapi kondisi kulit kita. Karena kondisi kulit kita itu bisa aja tidak sesuai dengan usia kita. Jadi misalnya nih, kamu tuh usianya awal 20-an. Biasanya awal 20-an itu kan diidentifikasi gitu ya, dengan kulit-kulit yang masih bagus, masih kenceng, masih lembab gitu. Tapi kalau kamu tuh lifestyle-nya kurang bagus gitu ya, kurang sehat lah gitu ya, kamu jarang minum air putih, terus kamu pola tidurnya berantakan, mungkin juga ngerokok, nggak pernah pakai sunscreen, bisa aja kulit kamu nggak dalam kondisi prima, bisa aja yang kulitnya 30-an lebih bagus kondisi kulitnya gitu kan. Terus juga ada beberapa kondisi-kondisi kulit yang bikin kulit kita tuh ya itu balik lagi nggak bisa dipukul rata gitu ya, karena usia 30-an ada yang orangnya kulitnya masih berminyak banget dan acne prone, ada yang kulitnya tuh kering gitu kan, ada yang kulitnya sensitif gitu. Jadi bener-bener macem-macem banget, kita mesti ngeliat kondisi kulit kita. Jadi jangan jadikan umur kita sebagai patokan. Bisa aja orang yang usianya 30 itu dia lebih sama atau lebih mirip gitu ya skincare rutinnya dengan yang usianya late teens gitu ya, misalnya akhir-akhir remaja, karena mereka sama-sama berjerawat misalnya. Itu kan mungkin banget skincare rutinnya tuh punya kesamaan gitu kan, daripada yang sama-sama 30 tapi yang satu berjerawat, yang satu kering banget, atau yang satu sensitif, atau yang satu tuh concernnya aging gitu. You see what I mean? Jadi bisa sama-sama 30-an umurnya, tapi skincare rutinnya atau produk yang dipakai itu bisa beda banget gitu. Jadi again, jangan lihat dari umurnya. Nah, tapi dari salah satu pertanyaan tadi itu kan ada yang menyebutkan kalau dia tuh pori-porinya tuh kelihatan besar gitu ya. Di situ walaupun sebenarnya mungkin harus dilihat lagi apakah benar dugaan aku ya. Cuma biasanya pori-pori yang kelihatan besar itu bisa jadi gitu ya, itu karena kulit kamu lagi dehidrasi. Sebenarnya ada beberapa kondisi yang membuat pori-pori kita kelihatannya tambah besar gitu ya. Aku pernah bikin videonya, nanti aku link juga di sini. Cuma biasanya yang sering terjadi itu adalah dehidrasi, karena tadi dia sebutin juga kalau dia tuh telat pakai skincare-nya gitu. Jadi bisa jadi kulitnya tuh sebenarnya butuh hidrasi yang lebih banyak, tapi karena dia nggak terlalu sering pakai skincare gitu kan, jadinya dehidrasi yang berkepanjangan sehingga kulitnya itu justru kayak kompensasi gitu ya, overcompensate, jadi dia memproduksi minyak lebih banyak dan membuat pori-pori kelihatan lebih gede. Kalau misalnya
misalnya emang bener ya seperti itu, ini kan aku asumsi aja. Berarti yang harus diperbaiki dulu adalah hidrasi kulit kamu. Jadi kamu fokus aja dengan menggunakan produk-produk yang hydrating. Pertama, cleansernya jangan pakai yang drying gitu ya, cari yang segentle mungkin, cari yang leaves your skin feeling moisturized even after you wash your face gitu ya. Jadi jangan yang cari yang kayak kering, ketarik gitu setelah dipakai. Abis itu kamu bisa ngasih hidrasi ke kulitnya kamu itu lewat layering gitu ya. Jadi misalnya kamu pakai hydrating toner di layer dengan serum yang juga moisturizing, terus pakai moisturizer juga yang bagus. Atau bisa jadi misalnya kamu layeringnya itu essence dengan moisturizer. Apapun itu, pokoknya kamu cari-cari produk yang misalnya ada hyaluronic acid, glycerin, terus sekarang juga banyak produk yang menggunakan PGA atau polyglutamic acid, itu juga humectant gitu ya. Tapi jangan cuma pakai yang humectant aja, sebisa mungkin kamu juga masukin produk yang ada emollient dan ingredients yang oklusifnya gitu. Jadi kayak misalnya ingredients yang ada minyak-minyaknya gitu ya, kayak misalnya ada squalane, that's also a good emollient gitu kan. Terus kamu juga bisa cari skincare yang ada ceramide-nya misalnya. Balik lagi, seberapa oklusif kamu mau menggunakan produknya itu lihat kondisi kulit. Kalau misalnya kamu kulitnya kering banget, ya kamu bisa pakai produk yang lebih thick, lebih moisturizing gitu ya. Bahkan misalnya yang ada mineral oilnya, karena itu dia biasanya lebih oklusif gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu kulitnya nggak terlalu kering gitu, ya mungkin jangan yang terlalu nutup banget dan yang terlalu oklusif banget gitu. Emang agak susah kalau nggak bener-bener ngobrol langsung sama orangnya, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi jangan lupa pakai sunscreen yang rajin ya, karena sinar matahari itu juga bisa memperparah kondisi kulit dehidrasi. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah, apakah perlu proteksi untuk rambut juga? Contohnya sunscreen spray gitu ya. Aku tuh pernah share baru-barusan ini, aku lupa di YouTube udah pernah apa belum, tapi seingat aku post di Instagram dan di TikTok aku juga. Jadi tentang proteksi terhadap sinar matahari untuk kulit kepala kita. Jadi unfortunately aku agak lupa soal ini gitu ya, soal bahwa kulit kepala kita itu perlu juga sebenarnya dapat sun protection. Dan ini nih aku I learned that the very hard way karena aku sempet ngalamin sunburn tapi di kulit kepala. Jadi waktu itu aku ke Manado bulan Mei kemarin liburan gitu kan. Terus ada satu hari dimana pertamanya tuh hari pertama itu kan kita main ke pulau terus ke Bunaken gitu-gitu ya. Itu tuh aku banyak pakai topi di situ gitu kan. Dan pada saat itu juga mataharinya tuh nggak terlalu kenceng karena waktu itu sebenarnya masih agak mendung. Nah tapi kemudian ada satu hari dimana kita itu hiking ke Gunung Lokon dan di situ tuh aku lupa banget pakai penutup kepala. Jadi aku bener-bener ya udah ini biasa aja gitu ya. Terus aku tuh sebenarnya belahan rambutnya itu lumayan lebar gitu ya. Jadi kulit kepala aku yang terekspos itu tuh lumayan besar juga gitu. Dan pada saat itu memang matahari lumayan cerah gitu ya. Aku nggak ngeh sama sekali sampai aku balik ke hotel. Terus pas aku keramas besokannya itu tuh perih banget rasanya. Aku tuh sampai bingung gitu, kenapa perih banget, apa ada iritasi atau apa gitu kan. Terus begitu aku keluar dari kamar mandi, ini aku tuh merah banget, kulit kepala aku tuh merah banget. Sampai aku ngobrol waktu itu karena perginya sama Amal ya, dia bilang kayaknya jangan-jangan lo ini sunburn gitu ya di kulit kepala gitu. Nah di situ aku baru ngeh, oh iya gitu, karena nggak pakai topi sama sekali. Sementara Fanya dan Amal yang waktu itu bareng sama aku hikingnya tuh mereka pakai topi seharian, jadi mereka aman gitu. Nah untuk nyembuhinnya gitu lumayan lama dan itu sakit dan sangat tidak nyaman. Jadi ingat kalau misalnya yang perlu diproteksi dari sinar matahari itu sebenarnya adalah kulit kepala kita. Rambut iya juga, pasti kamu juga pernah kan ngalamin kalau misalnya tuh pernah lihat lah ya orang yang sering main di pantai gitu ya, atau sering banget panas-panasan kayak surfer gitu misalnya, rambutnya itu tuh bisa warnanya bisa lebih terang gitu kan kalau sering-sering kena sinar matahari. Tapi menurut aku unless kita emang sering itu gitu ya di luar ruangan atau di pantai atau di mana maksudnya kayak ekstrim banget gitu ya kena sinar mataharinya, I think it's more important to cover our scalp gitu. Jadi ingat-ingat bahwa kalau kalian emang lagi keluar rumah yang kira-kira bakalan kena sinar matahari yang lumayan kenceng gitu ya, itu pakai pelindung kepala, entah itu
topi atau misalnya scarf, kalau bisa topinya juga yang ada UV protection-nya ya, kan sekarang udah banyak gitu kan. Atau ya itu tadi, kamu bisa semprotin sunscreen spray kamu ke kulit kepala gitu. So at least there's some protection. Walaupun aku lebih rekomen pakai topi sih, karena sekarang aku kalau keluar rumah yang misalnya olahraga, jalan pagi gitu, aku selalu inget sekarang pakai topi atau misalnya aku pakai scarf gitu ya untuk melindungi kulit kepala aku, karena aduh kapok banget kena sunburn di kulit kepala itu nggak enak banget. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Beruntusan boleh pakai retinol? Yes, boleh banget sebenarnya ya. Jadi cara kerjanya retinol itu kan adalah mempercepat pergantian sel kulit kita gitu ya. Jadi kalau tadinya tuh kita misalnya berjerawat atau bertekstur gitu ya kulitnya, dengan menggunakan retinoid atau retinol itu bisa mempercepat lah ya, atau membantu kulit kita itu jadi lebih halus dan berkurang juga beruntusannya. Dia juga bisa mengurangi jerawat juga gitu ya. Terus dia juga bisa mengurangi hiperpigmentasi, bikin kulit lebih cerah gitu ya. Makanya retinol itu tuh banyak banget disukai sama orang, dan juga udah banyak risetnya mengenai retinol. Nah, jadi kalau kamu emang mau coba gitu ya untuk ngilangin beruntusan tadi itu, boleh banget pakai retinol. Kalau pengen tahu gimana cara mulainya, karena kamu pemula misalnya, kamu bisa nonton video aku yang ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bukan skincare sih kak, but what's your opinion about Botox? Do you think umur 30-an perlu Botox? Thanks. Oke, jadi aku itu orang yang tidak against Botox ataupun treatment yang injectables, yang disuntik gitu ya. Karena aku sendiri pernah melakukan Botox, pernah, filler juga pernah. Untuk Botox dan filler ini aku baru sekali gitu ya. Dan aku melakukannya itu ketika aku udah 40-an sih umurnya. Dan jujur aku suka banget sama hasilnya. Menurutku kalau misalnya kita tuh ketemu sama dokter yang tepat, yang estetiknya tuh kamu cocok gitu ya, yang ngerti banget sama kondisi kulit kita gitu, dan bisa merekomendasikan dosis yang tepat gitu ya, hasilnya tuh akan bagus banget. Dan juga nggak perlu dramatis gitu ya, maksudnya nggak perlu yang kayak banyak banget yang bikin sampai kita nggak bisa ketawa gitu ya untuk kelihatan hasilnya. Enggak, justru menurut aku ya, kalau dokter itu kita cocok, dia tuh bisa bikin kayak this small changes yang orang tuh mungkin nggak akan notice kalau kita tuh abis botox atau filler gitu ya, tapi pas dia ngeliat kita tuh kayak, kok ada yang beda ya, kok kayak muka lo lebih segeran ya. Nah, yang aku cari tuh biasanya efeknya seperti itu. Kalau misalnya ngomongin umur berapa gitu ya, ini bener-bener rada susah gitu ya, karena balik lagi seperti aku bilang tadi, kondisi kulit kita tuh beda-beda banget, tidak bisa dilihat dari usianya aja. Bisa aja gitu yang usianya 30-an itu ya udah mulai kelihatan ada misalnya wrinkles-nya, atau udah mulai ada kerutan, dan kamu ngerasa butuh botox ya, bisa aja, dan nggak apa-apa banget gitu ya. Aku pernah dikasih tahu ya sama dokter estetik gitu ya, yang bilang kalau misalnya pasiennya dia sekarang ini tuh makin lama makin muda, bahkan yang usia kayak 18-19 tahun itu tuh aja udah mulai minta di botox dan filler. I mean, I don't recommend that. Aku sendiri punya anak remaja, dan kalau dia minta misalnya nanti usianya 18-19 terus dia minta botox atau filler, ya aku akan bilang enggak gitu. Karena kalau menurut aku itu tuh terlalu muda dan nggak perlu gitu, karena biasanya kan kulitnya juga masih kencang, masih bagus, belum ada kerutan gitu. Tapi kalau udah 30-an terus mau botox gitu, ya boleh-boleh aja sih. Dan again, kamu perlu konsultasi dulu ya sama dokter, supaya dia yang bisa menentukan nih kira-kira kamu butuhnya seberapa banyak, di bagian mana. Terus biasanya kan juga dikombinasikan sama filler juga gitu. Jadi nggak perlu takut, karena sebenarnya botox itu salah satu treatment yang teraman gitu ya, udah banyak sekali penelitiannya. But do you have to? No, menurut aku nggak harus juga, tapi kalau mau ya boleh-boleh aja. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya. Dan ini pertanyaannya bagus. Double cleansing pakai balm terus face wash, beda nggak sama pakai face wash 2 kali? Kayaknya pasti ada gitu ya dari kamu tuh yang pernah kepikiran hal ini. Sebenarnya double cleansing tuh boleh nggak sih pakai produk yang sama aja tapi cuci mukanya 2 kali gitu. Nah, ini tuh balik lagi tergantung kamu kulitnya gimana. Jadi maksudnya gini, kalau kamu pakai make up, biasanya ada beberapa jenis makeup tuh yang dia lumayan susah dihapus pakai face wash aja. Makanya direkomendasikan itu pakai cleanser yang oil base, kayak cleansing oil atau cleansing balm gitu ya, karena
si oilnya itu lebih mudah breaking down the makeup gitu, terutama kalau aku ya biasanya pakai foundation yang agak lebih tebel, yang lebih waterproof, terus juga eye makeup yang waterproof. Biasanya itu kalau misalnya aku banyak mix antara produk cream sama powder, itu aku akan pakai yang oil based cleanser disusul dengan face wash gitu ya, untuk memastikan kalau makeupnya tuh bener-bener bersih. Tapi kalau misalnya kamu nggak pakai makeup atau makeupnya tuh tipis-tipis, terus ketika kamu bersihin pakai face wash kamu ngelihatnya tuh bersih, ya boleh aja kamu pakai face washnya itu 2 kali gitu ya, karena nggak ada yang bilang nggak boleh sebenarnya. Tesnya adalah ya, kalau kamu tahu ini tuh udah beneran bersih apa enggak gitu, setelah kamu cuci muka dengan face wash itu misalnya 2 kali, kamu ambil micellar water terus kamu coba wipe ke kulit kamu, itu masih coklat apa enggak gitu ya. Kalau misalnya masih ada sisa-sisa makeupnya, nah berarti kurang bersih. Tapi kalau misalnya enggak, clear aja, ya berarti bersih. Cuma ada cumanya, face wash itu biasanya mengandung lebih banyak surfaktan ya. Surfaktan tuh kayak SLS atau SLIS. Pokoknya surfaktan itu biasanya salah satu kandungan di face wash atau di cleanser yang emang dia untuk, ya itu tadi ya, untuk kayak ngebersihin minyak gitu ya dari kulit kita gitu kan. Sementara kalau cleansing oil atau cleansing balm biasanya lebih sedikit gitu. Jadi kalau kamu kulitnya tuh kayak aku misalnya sensitif dan kering banget, aku tidak akan pakai face wash 2 kali, karena menurut aku lebih gentle kalau pakai cleansing oil dulu baru face wash. Jadi cuma sekali aja face washnya, karena aku jadi terpapar sama surfaktan yang lebih banyak itu jadi cuma sekali gitu. Tapi kalau kamu biasa aja, kulitnya normal, atau misalnya cenderung berminyak dan kamu ngerasanya nggak kering kok kak gitu, misalnya face wash aku nggak kering sama sekali gitu, dan 2 kali kamu ngerasa enak kulitnya dan bersih, ya udah nggak apa-apa. Oh ya, mungkin ada yang concernnya itu adalah sunscreennya bersih nggak ya kak kalau misalnya pakainya itu face wash aja gitu kan. Nah ini again balik lagi ke jenis sunscreennya gitu ya, jenis face washnya juga gitu, karena ada beberapa sunscreen yang bersih-bersih aja pakai face wash, bahkan sekalipun bersih gitu misalnya ya, tapi ada yang mungkin dia lebih susah untuk dibersihin, kayak yang bentuknya physical sunscreen itu menurut aku ya biasanya tuh dia agak lebih susah tuh bersih hanya dengan face wash aja. Jadi kalau aku biasanya ya pakai first cleanser yang oil based dulu, baru pakai second cleanser. Jadi balik lagi tergantung kondisi kamu, tergantung produk yang kamu gunakan untuk dibersihinnya tuh apa gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau retinolnya udah cukup lembab, apa boleh skip moisturizer kak? By the way, kulit aku oily ya kak. Oke, nah ini mungkin agak kontroversial ya, tapi kalau aku ngerasa yang jadiin patokan itu adalah kulit kamu. Jadi misalnya kamu pakai produk retinol dan emang rasanya tuh lembab kulit kamu, dan besokannya, 2 hari kemudian, minggu berikutnya tetap lembab kulit kamunya, ya udah nggak apa-apa, nggak pakai moisturizer. Biasanya kan memang normalnya atau umumnya gitu ya, kita direkomendasiin untuk abis pakai retinol pakai moisturizer ya supaya kulitnya nggak kering gitu. Tapi semua orang tuh kulitnya tuh bener-bener beda-beda banget gitu ya, karena ada yang pakai retinol dan fine-fine aja, kulitnya sama sekali nggak mengering. Bisa jadi juga produk retinol yang dipakai itu memang gentle banget misalnya gitu ya, mungkin emang ini banget apa namanya mild banget gitu. So in that case, kalau kamu ngerasa kulit kamu tuh baik-baik aja ketika kamu skip moisturizer, ya nggak apa-apa juga gitu ya, karena ya itu tadi balik lagi jadiin kulit kamu yang jadi patokan. Tapi mungkin nih ya, ada yang perlu kamu pikirin juga nih, bahwa kalau misalnya si retinolnya itu tuh sama sekali tidak ada efek apapun, jadi kulit kamu juga tetap lembab-lembab aja dan kamu nggak ngelihat ada perubahan apapun gitu ya, bisa jadi retinol itu kurang potent atau kurang manjur untuk kulit kamu gitu ya. Karena walaupun misalnya nggak harus semua produk retinol tuh bikin kering gitu ya, tapi kita kan pengennya ada hasilnya juga dong ya retinolnya gitu. Jadi misalnya nih kamu cobain aja gitu pakai si retinol itu tanpa moisturizer, terus kamu lihat gitu ya, ada hasilnya juga nggak. Jadi selain dia nggak bikin kering, tapi ada hasil positifnya juga nggak di kulit kamu. Kalau misalnya nggak ada, maybe it's time to switch to a stronger retinol product. Dan kalau strongernya itu bikin kulit kamu agak kering, berarti harus kamu pakai moisturizer setelahnya gitu. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan retinol. Kavi, kalau udah pakai retinol, perlu exfoliating lagi nggak? Pakai Neogen gitu?
Oke, jadi semuanya itu balik lagi ke tujuan kamu mau pakai produk-produk tersebut tuh untuk apa. Misalnya nih, kamu pakai retinol tuh untuk apa gitu. Misalnya kamu ngerasa, aku tuh pakai supaya kulit aku lebih cerah, lebih halus gitu ya misalnya. Terus kamu udah mendapatkan hal itu dari retinolnya, ya udah kalau menurut aku nggak perlu lagi kamu pakai produk exfoliating. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa ada yang kurang gitu ya, misalnya retinolnya ngebantu sih Kak untuk bikin tekstur kulit lebih bagus misalnya gitu ya. Tapi aku ngerasa untuk sumbatan pori-pori misalnya di hidung gitu ya, itu kurang mempan gitu. Artinya kamu pengen pakai produk yang ada exfoliatingnya, misalnya ada BHA-nya gitu ya, karena BHA kan biasanya dia lebih ampuh untuk ngebersihin pori-pori itu atau ngangkat kotoran dari pori-pori. Ya udah kalau gitu bisa kamu tambahin exfoliating product. Jadi enggak dan iyanya tuh bukan kayak karena itu tuh adalah aturan yang baku, enggak, tapi karena kulit kamu butuh atau enggak. Nah, pakainya itu kapan? Mungkin kamu bisa praktekin skin cycle yang aku baru bahas di video sebelum ini ya, gitu. Nanti aku link di sini. Karena di situ ada sebuah tips lah gitu ya untuk kamu yang mungkin mau pakai retinol dan juga exfoliating product tapi kayak mungkin mau meminimalisir resiko iritasinya. Kamu bisa cobain itu. Pertanyaan berikutnya, dan sepertinya ini akan jadi pertanyaan terakhir supaya nggak kepanjangan videonya. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan dan dua-duanya mirip ya. Yang satu, azelaic acid buat pemula Kak. Terus yang satu lagi pertanyaannya, Kak, skin cycle pengguna azelaic acid gimana gitu. Nah, azelaic acid untuk pemula. Pertama, azelaic acid itu sebenarnya tidak available di Indonesia dalam produk yang bisa dijual bebas. Jadi yang ada di Indonesia azelaic acidnya itu tuh harus dengan resep dokter dan biasanya itu kayak 15%, 20% gitu ya. Cuma kita emang bisa beli produk azelaic acid yang dijual bebas, tapi of course kita nitip keluar gitu ya. Misalnya kayak Paula's Choice yang azelaic acid yang 10% atau punyanya Naturium atau ada Cos de Baha juga gitu. Nah, itu semua tuh produk azelaic acid yang over the counter yang bisa kita beli bebas dan dia 10% aja. Dan menurut aku itu ideal untuk yang pemula karena aku pun waktu pertama kali pakai azelaic acid itu aku cobanya yang 10% dulu gitu. Cara pakainya gimana? Sebenarnya azelaic acid itu bisa aja kamu pakai langsung setiap hari, tapi dia tuh memang di awal-awal ya memberikan sedikit rasa stinging gitu ya kalau belum terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya untuk memastikan kalau kulit kamu akan baik-baik aja, ya bisa dimulai dari 2-3 kali seminggu dulu dan 1 kali aja ya. Jadi pemakaiannya either pagi atau malam aja gitu. Terus baru kalau kamu kayaknya udah terbiasa, kamu pelan-pelan naikin sehingga kamu pakai jadi setiap hari. Dan menurut aku, dari pengalaman aku nih ya, azelaic acid itu dipakai setiap hari itu akan lebih bagus sih hasilnya daripada cuma 2-3 kali seminggu aja. Tapi build your tolerance slowly gitu ya. Ketika kamu udah oke dengan 10%, ya kalau kamu ngerasa masih butuh tambahan, ya bisa tuh mungkin kamu ke dokter dan minta diresepin azelaic acid yang lebih tinggi konsentrasinya gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua seputar skin cycling untuk pengguna azelaic acid, sebenarnya agak-agak mirip ya sama yang tadi aku jawab gitu. Jadi skin cyclingnya itu bisa kamu, ini tergantung ya, kamu pakai retinol apa enggak sebenarnya. Kalau misalnya kamu pakai retinol, kamu bisa di hari pertama kamu pakai azelaic acid, terus hari kedua kamu pakai retinol atau retinoid, terus 3-4-nya itu kamu bisa resting period atau pakai produk-produk yang calming gitu ya. Atau bisa juga kalau kamu misalnya kamu tuh udah terbiasa pakai azelaic acid sebenarnya gitu ya, udah biasa pakainya setiap hari. Bisa aja sebenarnya ya, azelaic acidnya setiap hari kamu pakai, tapi di hari yang kamu menggunakan retinol atau retinoid gitu ya, azelaic acidnya nggak kamu pakai. Dulu waktu aku masih pakai retinol, aku kayak gitu. Jadi aku tiap hari pakai azelaic acid, tapi di hari yang aku pakai retinol, aku stop dulu azelaic acidnya, baru the next day aku pakai lagi. Tapi bisa aja nih, kamu ngerasa setelah pakai retinol, besokannya kulit aku agak sedikit perih nih Kak gitu. Jadi kamu mau skip dulu si azelaic acidnya. Ya bisa, jadi misalnya azelaic acid, retinol, terus istirahat, baru
hari berikutnya azelaic acid lagi. Jadi bisa di mix and match sesuai kebutuhan kulit kamu aja. Speaking of skin cycling, aku kayaknya masih ada utang sama kalian untuk bikin video skin cycling dengan rekomendasi produk-produknya ya, karena dari video aku yang terakhir di komennya lumayan banyak nih yang minta. Jadi di next videos aku akan bikinin video tersebut, oke? Untuk saat ini video Q&A-nya sekian aja. Nanti kapan-kapan aku akan buka Q&A lagi, atau kalau misalnya kamu ada pertanyaan juga boleh tinggalin di comment box di bawah. Nanti kapan-kapan aku akan jawab di video yang terpisah. Thank you so much for watching everyone. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!